Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 23 Juli 2020. Hiduplah dalam kepekaan. Perenungan hari ini diambil dari Injil Matius 13 ayat 10 sampai dengan 17. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Dalam renungan hari ini dari Injil Matius, Tuhan Yesus menjelaskan apa yang telah dinyatakan oleh Nabi Yesaya. Bangsa Israel akan menjadi buta dan tuli terhadap pemberitaan tentang kerajaan Allah. Mereka mengeraskan hati sehingga tidak melihat ketika kedatangan Sang Mesias tiba. Injil hari ini melalui perumpamaan juga ditunjukkan kepada kita semua, kepada saya dan saudara, di mana kita semua menjadi buta dan tuli terhadap pemberitaan yang telah disampaikan. Juga melalui kesaksian-kesaksian yang telah disaksikan, bagaimana Yesus telah banyak melakukan mukjizatnya. Tapi kita masih saja mengeraskan hati kita sama halnya bangsa Israel. Maka kita punya mengeraskan hati tak dapat melihat kuasa Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Di dalam masa pandemik ini saudara-saudara, telah ada yang bersaksi bagaimana dia yang positif dan harus dilawat selama 20 hari di ICU. Tapi kuasa Tuhan yang menjamahnya, dia boleh mengalami kesembuhan. Namun sayang saudara-saudara, ada dari kita yang mendengarkan kesaksian ini, meragukan bahkan tak percaya sama sekali atas jamahan kasih Yesus. Tepatlah apa yang disampaikan Yesus di dalam Injil hari ini. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Ayat 13. Dari ucapan Yesus ini, dapat kita pelajari dan renungkan serta pelajari. Untuk dapat memahami Yesus, kita harus mendengar, melihat, bertanya, dan mengerti. Mendengar firman bukan saja hanya sekedar mendengar, tetapi kita harus meneliti, meresapi, dan merenungkan. Selain mendengarkan, kita juga perlu melihat kesaksian dari saudara kita. Nasihat dari Yesus, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Yang diucapkan Yesus pada ayat 9 menyiratkan bahwa dibutuhkan lebih dari sekedar indera pendengaran untuk menaati nasihat ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, mendengar di sini dikaitkan dengan melihat, mengerti, atau menganggap. Walaupun demikian, mengerti dalam konteks ini juga tidak boleh dibatasi pada pemahaman secara intelektual belaka. Permasalahannya adalah saudara-saudara, kita kurang peka, atau bahkan kita tidak peka untuk dapat mendengar. Sehingga sulit bagi kita untuk mengerti. Akibatnya kita tidak merasakan kehadiran Tuhan. Tidak menangkap pembicaraan atau maksud dalam kehidupan kita. Akibatnya saudara-saudaraku, kita gagal memberi respon yang sesuai. Misalnya, di dalam masa pandemik saat ini, karena tidak pekanya kita menangkap suara Tuhan, kita menjadi kesulitan tergerak untuk membantu orang yang di dalam kesusahan. Dalam kehidupan yang prihatin, orang banyak dalam kesusahan. Kita masih hidup di dalam kemewahan. Dan oleh karena terjepit kebutuhan, orang menjual sesuatu, bahkan kita menawar dengan harga yang sangat rendah sekali. Di tengah kebutuhan yang mendesak, orang menimbun sembako demi keuntungan yang lebih besar.
Kalau kita mau bertumbuh di dalam iman, saudara-saudara, kita harus melatih diri kita dengan mendengar, melihat, bertanya, dan mengerti. Dengan demikian, kita akan mengalami kepekaan. Kita akan dapat mendengar suara Tuhan. Kita akan mengerti dan memahami maksud dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Jika kita memilih untuk peka dan berusaha selalu peka, makin hari kita akan makin peka. Namun saudara-saudara, jika kita memilih tidak peka dengan menaifkan tiap sinyal yang menyentuh hati kita, kita akan makin tumpul dan akhirnya sama sekali tumpul. Maka kita pun menjadi tak bertumbuh di dalam iman, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ayat 12. Begitulah firman Tuhan hari ini yang disampaikan kepada kita semua, saudara-saudara. Kehidupan terus berlangsung sebelum kita dipanggil. Dalam semua itu, kita harus menentukan diri, memilih untuk menjadi peka, atau memilih untuk menjadi tumpul dan makin tumpul. Itu semua pilihan, saudara-saudara. Pilihan dari kita sendiri. Jika kita mau bertumbuh di dalam iman, memiliki kepekaan, maka kita yang bertelinga hendaklah mendengar. Bukan sekedar mendengar, tapi mau bertindak dengan nyata. Tuhan Yesus, hari ini Engkau mengajarkan kepada kami agar kami selalu dapat peka untuk mendengarkan suara-Mu. Kami menyadari ya Tuhan akan kekurangan kami, kelemahan kami. Untuk itu urapilah kami senantiasa dengan urapan baru, urapan Roh Kudus, agar Roh Kudus senantiasa membimbing, mengarahkan kami agar dapat selalu mendengar dan bertindak dengan nyata. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup bersama Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.